Dengan tangan di borgol, AKP Deki Jonathan Sasiang digiring petugas di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Senin malam. Mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat itu diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkotika. Kasus ini merupakan pengembangan pengungkapan jaringan bandar narkoba di Kutai Barat. AKP Deki diduga menerima aliran dana dan menjadi pelindung peredaran narkoba di Kalimantan Timur. Sore hari ini kami menjemput AKP Deki dari Polda Kaltim untuk dibawa ke Bareskrim Polri akan menindaklanjuti terkait tindak pidana pencucian uang. Permintaan maaf di depan sidang, sanksi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 26 hari, pemberhentian tidak dengan hormat. Patsus ini sudah dilaksanakan dari 26 hari yang lalu dan sampai dengan hari ini. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam jaringan narkoba tersebut. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis, Pak. Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf. Senin siang, Komisi 9 DPR RI memanggil Gubernur Bank Indonesia buntut melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bahkan pada Senin pukul 12 siang dikutip dari Bloomberg, nilai tukar rupiah tembus Rp17.700 per dolar Amerika. Anjloknya rupiah membuat anggota Komisi 9 ramai-ramai mengkritik Bank Indonesia. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Meski dicecar Komisi 9, BI mengaku optimis nilai tukar rupiah akan kembali stabil memasuki bulan Juli. Dan beliau meyakini bahwa pasca bulan
Juni, jadi pasca melewati musim demand yang tinggi terhadap dolar, yaitu April, Mei, Juni, insya Allah rupiah sangat berpotensi untuk menguat. BI yakin nilai tukar rupiah di tahun ini bisa mencapai nilai tukar rata-rata yang ditargetkan, yakni 16.200 hingga 16.800 rupiah. BI akan terus menjalankan 7 langkah strategis untuk memperkuat rupiah sambil mencermati perkembangan kondisi global. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat puluhan seniman dangdut menggeruduk rumah pengelola arisan yang diduga bodong di Kelurahan Kelakah, Rejo, Surabaya, Jawa Timur. Suasana memanas saat kerabat diminta menunjukkan keberadaan pengelola arisan yang diduga membawa kabur uang para korban hingga senilai 1,8 miliar rupiah. Ketegangan makin menjadi saat ada salah satu warga yang memprovokasi dan menyela pembicaraannya. Upaya mediasi yang dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Balai RW ini berakhir buntu. Karena tidak menemukan titik terang, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban meminta agar seluruh uang yang dibawa kabur pelaku sejak beberapa bulan lalu segera dikembalikan. Melaporkan pelaku, karena kan pelakunya di sini kan masih menyembunyikan diri. Jadi di sini saya membawa suami sama emaknya supaya si pelaku itu datang ke sini. Pihak kepolisian telah meminta keterangan keluarga pelaku sebagai saksi. Kasus ini kini masih ditangani anggota Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan iNews melaporkan. Warga Dusun Pancur, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur digegerkan kemunculan seekor ular sanca berukuran jumbo. Ular dengan panjang mencapai 4 meter ini pertama kali diketahui seorang warga yang curiga dengan suara gaduh di belakang rumahnya. Saat diperiksa, ia melihat seekor ular besar sedang asik memangsa hewan ternaknya. Warga kemudian menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan. Petugas yang tiba di lokasi mengevakuasi ular dengan menggunakan peralatan khusus. Usai dievakuasi, kini ular sanca jumbo tersebut telah diamankan di Mako Damkar Lamongan. Rencananya ular akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid iNews melaporkan. Tabrakan beruntun terjadi di jalur Pantura, Curah Kalak, Situbondo, Jawa Timur. Kejadian diduga dipicu oleh mobil bak terbuka yang tiba-tiba memotong jalan menyeberang dari selatan jalan. Mobil truk tangki solar yang melaju dari arah Banyuwangi pun langsung panik dan menabrak belakang pikap. Truk pun lalu banting setir dan menabrak pemotor yang membawa rumput lalu menabrak bus yang terparkir. Sopir truk solar terjepit di dalam kabin truk yang ringsek. Warga pun langsung berusaha mengevakuasi korban dengan memecahkan kaca depan. Sementara pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian akibat insiden ini. Histeris anak korban pun pecah saat melihat korban terkapar di bahu jalan. Itu dari sini Grand Max keluar, kan? Nah, itu menghindar dari Grand Max. Ini tidak nutut mau menghindar kena ini, Pak. Oh iya. Nah, Bapak itu dari barat tidak nutut katanya. Akibat kecelakaan ini, jalan raya Pantura pun dipenuhi tumpahan solar dan menyebabkan kemacetan hingga mengular 3 km. Sementara jasad korban jiwa dievakuasi warga dengan mobil ambulans. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.